di tangan hidup di layar. Baca cepat tapi kadang sama. Teknologi melaju tanpa rem. Di dunia digital kita tenggelam. Klik semua terhubung, tapi hati kadang bingung. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Novetus Pratama. Di sini kalian mungkin lagi scrolling di media sosial dan lagi dengerin video kami berdua ini. Dan inilah bukti kekuatan teknologi pada abad ke-21. Di podcast ini tentunya kita akan ngobrol santai bersama narasumber, yaitu Bang Alvin. Aduh gantengnya. Saya Pak Alvin Putra. Di sini saya sebagai host dan di sebelah saya juga sebagai narasumber, yaitu Bang Alvin. Di sini saya ingin bertanya sedikit tentang teknologi pada abad ke-21. Oke. Baik, di sini saya bertanya dengan Bang Alvin ya. Ya. Alvin, Ya. bagaimana tanggapan Bang Alvin terhadap teknologi pada abad kalau maaf ya Bang. What the dog doing? Bagaimana tanggapan Bang Alvin terhadap teknologi pada abad ke-21? Baik, menurut tanggapan saya tentang teknologi abad 21 ini sangat luar biasa, sudah bagus dan mungkin kedepannya semakin bagus. Iya. Dan teknologi ini sudah berkembang ke tahap yang hampir sempurna, dan teknologi yang kita gunakan pada abad 21 ini seperti ya handphone atau saya sebut handphone cerdas dan laptop atau komputer dan lainnya lah ya, kan masih banyak lagi itu ya, tak perlu saya sebutkan lah. Dan menurut saya tuh teknologi abad 21 ini bagus, sangat bagus lah ya, pokoknya sangat bagus. Dan pada abad 21 ini kita sudah mengembangkan teknologi yang luar biasa, dan seperti di website tuh, Nah, contohnya kayak AI gitu emang ya. ya kayak AI itu kan kegunaannya tuh kan bagus tuh. Ya. Dan mungkin itu aja dari saya. Oke, baik, terima kasih Bah. Oke. Baik, terima kasih untuk Bang Alvin. Ya, apalagi apakah ada pertanyaan lagi? Kalau dampak positif dan negatif bagi Bang Alvin itu bagaimana? Dampak positifnya ya, Hmm. kalau untuk kegunaannya atau dampak positifnya tuh sangat bagus untuk mahasiswa seperti saya. Ya. Seperti AI ini kan sudah sangat banyak nih. Nah, seperti mahasiswa seperti saya nih, penggunaannya sangat bagus untuk Ya. mengerjakan tugas, memudahkan mengerjakan tugas segala apa. Sepertinya kita ada kesulitan tuh bisa tanya ke AI. Ya. Dan untuk referensi pun kita bisa nyari di Google atau website lain lah ya. Kalau untuk di pembuatannya tuh kadang ada juga ya dampak negatif, atau dampak negatifnya tuh ada kekurangan pada AI tersebut. Ya kita tak perlu lah sebut apa nama AI itu. Ya. Ya. Kan AI itu pasti ada kekurangan. Ya pasti AI lah. Ya. Dan setiap AI itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya itu pasti ada di salah satu AI itu kan kadang ada yang kita cari jawabannya tuh bagus dan tepat, dan ada juga kekurangannya tuh kadang nggak ada yang kita dapat dari jawaban itu, kadang dijawabnya tidak jelas. Kurang itu emang. Ya, kurang jelas itu. gitu. Dan ada lagi, nggak selain AI sih, kayak website itu kan, kalau mendapat negatif website lain, kalau untuk mahasiswa yang seperti kayak mahasiswa yang sudah masuk ke dunia apa tuh ya, slot ya, itu tak bagus itu. Dan definisinya tuh merugikan apa? Merugikan kita, karena kita tempo kalah dan punya rumus. Bukan. Ya,
itu kalau yang mereka punya mau puluhan juta. Dan di sini kita pikir juga sih kalau mau main di gitu tuh kita tengok-tengok dulu, tengok di berita apa informasi segala kan. Dari itu kita tahu kalau website yang bagus tuh mana, yang tidak bagus tuh mana. Dan kalau untuk yang tadi tuh kayak slot tuh emang tidak bagus. Tadi saya informasi kayak dapat tuh emang tidak bagus. Tuh siswa mau dia bilang slot ini bagus, itu tidak bagus benar itu. Itu mereka bilang bagus tuh untuk menggoda kita untuk memainkan slot itu. Itu contohnya kayak menghabiskan duit kita ya. Iya, betul. Dan mungkin dia menggoda kita tuh karena dia adminnya. Nah, biasa banyak yang seperti itu. Ya, biasa banyak seperti itu dia adminnya ataupun kawannya yang admin. Kerjasama maksudnya. Kerjasama. Ya, mereka kerjasama membuat kita untuk memainkan game slot itu. Dan dampaknya ya uang kita hilang atau habis lah ya di main itu. Karena ada juga kadang tuh yang mereka main nih ya, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang kalah nih kan otomatis tuh biasa tuh ada adminnya yang mana biar kita kalah. Ya, itu biasanya kan udah disetting dari Sana, adminnya. Pusatnya yang nyeting biasanya. Iya. Dan jangan coba-coba main itu. Dan dampak lagi positif lainnya tuh seperti bukan yang selain slot atau apa kayak website Infologger. Kita nih kan ada dapat website Infologger ya, yang menurut saya juga sih, karena kadang tuh website itu nipu kayak Shopee Affiliate itu susah lah saya nyebutnya karena itu bahasa Inggris. Situ mereka nawarin kita kerja, justru ya kayak kita sama mendepo deposit dulu. Awalnya tuh kan mereka ada menyediakan komisi 20.000. Terus kita disuruh beli ini kan, beli barang, besok kita jualan ke orang. Tapi nanti kita ujung-ujungnya kita top up juga. Di situ kita top up misalnya mau 200 atau 300. Di situ kita top up, di situ kita jual beli barang, di situ jual, di situ kita ulang-ulang gitu lagi, jual belinya, di situ kita dapat komisi. Pas kita mau nariknya tuh kadang ada kejanggalan di situ. Ada yang bisa ditarik dan ada yang bisa tidak ditarik. Kalau yang bisa ditarik tuh berarti itu aman. Iya. Kalau yang tidak bisa ditarik itu tidak aman. Dan kadang tuh ada pekerjaan yang kayak dia mirip slot tapi ya sama aja sih, tidak boleh dimainkan itu. Kayak apa tuh ya, roket. Apa itu? Oh, itu masih termasuk di website kayak slot gitulah. Dia tuh permainannya tuh roket. Dan kita taruh kan, misalnya Kita depo. itu kita deponya minimal 20 gitu, berapa gitu kan 50. Kita di situ tertarik kan, gara nengok iklan. Kita tertarik ikut. Kita daftarlah di situ. Terus daftar dan kita depo berapa gitu ya. Misalnya depo ini loh ya orang yang mau cepat kaya atau apa kan. Contohnya gini ya bang, Ya. kayak apa gitu. Ya. Ini kan misalnya yang dari iklan-iklan game kan. Ya. Nah, si pengguna ini lihat iklan tuh kayak dapat duit dari slot gitu kan. Ya. Kayak banyak gitu. Ya. Banyak menghasilkan gitulah, menang Ya. depo gitu. Itu iklannya. Nah, iklannya. Terus si pengguna itu coba gitu deh. Iya. Dia coba terus Nyoba ikut karena dia tertarik dengan iklannya tuh. Jadi dia coba. Pertama kali dia coba Ya. pasti dia menang. Ya pasti dia menang Apa itu namanya ya?
apa yang biasanya disebut orang-orang itu WD apa? WD. WD gitulah, WD. Kalau menang kan WD mungkin. Kan dia coba lagi game kedua misalnya, udah menang banyak di game pertama, dia coba lagi kan pasang banyak, pasang besar itu, ujung gagal, nah jadi kembali lagi duitnya ke admin yang punya website itu. Jadi kesimpulannya tuh ya, yang ruginya tuh ya penggunanya tuh, diri kita tuh yang rugi, dan dampak positifnya tuh ya kehilangan duit. Dan nggak boleh, dampak positifnya tuh ya orang-orang rakus akan ingin kok uangnya banyak kan, ujung-ujungnya habis duit atau kita sebut rokat. nggak ada lagi duit kita, dompet kosong. Dan itu kita nggak boleh main gitu. Ingat kalau mau main gitu, ingat dulu kalau emang iseng atau apa kan, iseng, kalau Anda ada banyak duit, Anda iseng main itu, ya kita mempermasalahkan sih, karena Anda ada banyak duit. Kalau Anda masih duitnya dinafkahin orang tua atau apa ya, itu anak kuliah lah ya, anak kuliah masih dia nafkahin orang tua. Kalau anak kuliah yang kerja ada duit, ya itu setelah mereka lah, itu uang mereka. Kalau uang pakai uang orang tua seharusnya jangan. Dan kalau uang sendiri pun jangan sih seharusnya, karena tuh mending ditabung aja, diinvestasikan saham atau apa gitu kan. Zaman sekarang nih sudah ada saham atau kripto apa gitu kan. Kita ini bisa berinvestasi dalam jangka waktu panjang. Dan nggak boleh lah ya kita kayak gitu ya. Mending kita investasi, modal berapapun investasi itu jangka panjang tuh ada untungnya. Misalnya kalau mau investasi kita modal dari kita, misalnya yang masih kerja nih ya, dia mau taruh investasinya paling nggak sehari itu mau 10.000 bisa, tergantung aplikasi investasinya apa. Kalau kan karena di aplikasi di Play Store kan banyak aplikasi investasi atau kripto atau kan. Di situ kita pilih yang aplikasi yang terpercaya, yang sudah berapa tahun terpercaya gitu. Kalau emang aplikasi itu baru rilis, dan misalnya nih kan kadang tuh youtuber tuh kan mempromosikan aplikasi yang baru rilis dan terjamin OJK, itu udah benar terjamin atau belum? Kalau emang udah terjamin, berarti aman. Tapi kalau di youtuber tuh udah nyoba dan membuktikan secara langsung atau bikin video, ya ini bukti pembayaran atau langsung itu riwayat transaksinya tuh dibuktikan di video itu. Jangan kadang tuh youtuber tuh kan mempromosikan aplikasi tapi nggak membuktikan riwayat transaksinya. Riwayat transaksi itu benar kan enggak kalau kita dah mendapatkan penghasilan yang banyak kan. Kalau gitu itu nyuruh orang percaya. Kalau biasanya mereka cuma iklan gitu doang ya, kita masih kurang yakin. Jadi kita ngambil yang aplikasi yang terpercaya aja. Dan aplikasi yang itu ya, dia ada di Play Store tuh ada. ada di aplikasi di Play Store. Pokoknya teman-teman cari aja. Dan youtuber atau tiktoker yang saya kenal tuh ya siapa ya, lupa. Tuh siapa namanya yang terkenal dia? Yang pemuda yang terkaya di Indonesia nih siapa ya, lupa. Pokoknya ada lagi. Tidak perlu kita sebut. Orang itu sudah sangat terkenal di Indonesia dan sudah membuka akademi kripto.
teman-teman juga bisa aja lihat di share di Google juga pasti ketemu Ya. atau di YouTube segala TikTok juga. Dan mungkin itu aja dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi pada Bang Novel? Oke, baik Bang. Terima kasih atas pendapat Abang tentang teknologi pada abad ke-21. Iya. Saya rasa cukup ya Bang sampai di sini. Iya. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir di acara kali ini. Ya, sama-sama. Saya rasa cukup ya untuk Ya. kali ini. Oke, jangan lupa like, subscribe di channel ini ya teman-teman. Ya, jangan lupa. Oke, nanti channel kami berdua akan saya taruh di bawah pokoknya. Jangan lupa ditonton video-video kami berdua yang lain. Ya, betul. Nanti video-video kami berdua akan kami upload di video-video di channel masing-masing ya, atau di channel ini. Baik, saya rasa cukup video podcast kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey yo! Abad 24 ini gila, tantangan datang tak ada jeda. Kita terhubung tapi jauh rasa. Teknologi dan kita siapa yang kuasa.